saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Life and Career of Private Jet Cabin Crew. Kemudian kepada tim penyelenggara acara webinar hari ini yaitu Cabin Crew Class dan Cabin Crew Menulis. Kemudian kepada sponsor untuk acara webinar hari ini yaitu tim JetBay Indonesia dan juga kepada our guest speaker kita untuk webinar ada Mbak Herni Haryani. Nah, teman-teman semua, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran di acara hari ini. Nah, teman-teman, pertama-tama ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Uli yang akan menjadi moderator untuk acara webinar hari ini. Nah, teman-teman semua, di webinar kita hari ini, kita lanjut ke next slide-nya, Kak. Nah, kita juga akan ada kuis ya, teman-teman, di acara webinar hari ini. Kuisnya itu disponsor oleh JetBay Indonesia. Nah, teman-teman, untuk materi kuisnya sendiri, kita itu ambil dari keseluruhan acara webinar hari ini. Maka teman-teman diharapkan untuk stay tune terus dari awal hingga akhir. Karena teman-teman, hadiah untuk kuis ini menurut aku sih cukup menarik ya teman-teman. Untuk juara pertamanya akan dapat MAP voucher sebesar 500.000 dan juga JetBay Travel Kit. Kemudian untuk juara duanya akan dapat MAP voucher 300.000 dan JetBay Travel Kit. Dan untuk juara ketiganya akan dapat voucher 200.000 dan juga JetBay Travel Kit. Tuh teman-teman, siapa tahu teman-teman yang dapat nih salah satunya. Salah tiganya ya. Oke teman-teman, kita mungkin mulai acara webinar kita hari ini ya teman-teman. Nah, kita teman-teman masuk ke acara kenalan ya sama tim penyelenggara dari webinar hari ini. Nah, pertama kita kenalan yuk sama Cabin Crew Class. Nah, di sini ada founder Cabin Crew Class yaitu Mbak Ayunda Nurfitriasa. Halo Mbak Ayunda. Boleh dong kita kenalan nih. Spill dikit-dikit soal Cabin Crew Class. Silakan Mbak Ayunda. Terima kasih Kak Uli untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk sponsor dari acara hari ini yaitu adalah JetBay Indonesia dan juga hari ini kita Cabin Crew Class juga bekerja sama. Sorry Mbak Ayunda. Oh iya. Ke-mute. Oke. Oke, thank you Kak Uli untuk kesempatannya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat malam untuk semua peserta hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk tim dari Cabin Crew Class, Cabin Crew Menulis yang menyelenggarakan acara ini, dan juga pastinya sponsor utama kita yaitu adalah JetBay Indonesia. Jadi, perkenalkan nama aku Yunda Fitriasa atau biasa dipanggil Yunda. Aku sendiri adalah founder dari Cabin Crew Class. Dan mungkin seperti teman-teman kenapa ingin ikut acara ini ya, tertarik dengan dunia aviasi. Jadi aku waktu itu sebelumnya pernah menjadi orientai cabin crew untuk Hajj Flight, dan kemudian di Emirates Airlines, dan terakhir di Jetstar. Karena passion aku sendiri yaitu tentang pendidikan, tentang aviasi, jadi aku menyatukan dalam sebuah platform ini yang disebut Cabin Crew Class. Dan di Cabin Crew Class ini adalah platform edukasi ya. Jadi kita memang persiapan utamanya itu untuk interview bagi yang mau menjadi pramugara atau pramugari. Materi-materi yang disampaikan juga di Cabin Crew Class ini sangat beragam, tapi fokusnya memang untuk mempersiapkan teman-teman ke dunia karir. Jadi ada CV preparation, professional image, dan kemudian body language, dan communication skills, customer service skills, conflict resolution,
public speaking dan group discussion practice, dan kemudian ada interview answering method, dan kita biasanya selalu ada praktek juga nih Kak Uli ya, pasti untuk persiapan interviewnya kita biasa praktek seolah-olah beneran ada di dalam interview gitu. Selain itu kita juga beberapa kali menjadi partner untuk corporate training juga ya, untuk beberapa perusahaan. Seperti sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan perusahaan PLN, terus juga The Phrase ID dan lain sebagainya. Jadi memang selain kita mendidik para calon future cabin crew, kita juga ada pelatihan-pelatihan lainnya yang pastinya tujuannya untuk menambah career development untuk para teman-teman semua. Jadi jangan lupa di follow ya, dan juga mungkin bagi yang sudah pernah ikut kelasnya semoga berhasil, dan yang belum nanti kita tunggu untuk join kelas kita berikutnya. Oke, sekian itu saja dari aku Kak Uli, terima kasih. Baik, thank you Mbak Yunda. Wah, tadi kita udah kenalan nih sama cabin crew class. Selanjutnya mungkin kita kenalan sama tim penyelenggara acara webinar hari ini juga, yaitu cabin crew menulis. Di sini ada perwakilan dari cabin crew menulis, yaitu Mas Eka Sandy Pradita Putra. Halo Mas Eka, selamat malam. Halo, Boleh selamat nih malam. Selamat kita kenalan malam. sama Baik. cabin crew Terima menulis. kasih Kak Uli. Selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Live as a Private Jet Cabin Crew, dan terima kasih Cabin Crew Class yang sudah membuka perkenalan diri. Rekan-rekan dari Jet Bay Indonesia juga kami ucapkan selamat datang selaku sponsorship dalam acara webinar kali ini. Dan gak lupa pastinya untuk speaker kita, Miss Herni Haryani. Selamat malam, perkenalkan saya Eka Sandy Pradita Putra, biasa dipanggil Sandy. Saya berkarir sebagai seorang awak kabin pesawat udara selama 12 tahun untuk maskapai Oriental Airlines dan Air Atlanta Icelandic. Namun dalam hal ini, hari ini saya merepresentasikan cabin crew menulis dikarenakan founder cabin crew menulis, yaitu Miss Ratri Handayani, sedang dalam kondisi recovery karena baru menjalankan operasi. Mohon doanya rekan-rekan semua, teman-teman, semoga Miss Ratri diberikan kesembuhan, kepulihan yang paripurna seperti sedia kala. Amin. Nah, apa sih platform cabin crew menulis? Jadi platform cabin crew menulis adalah salah satu platform digital di Instagram yang telah menerima rekor muri sebagai platform menulis, kelompok menulis untuk dunia aviasi pertama di Indonesia. Dan cabin crew menulis memperoleh rekor muri ini pada tahun 2022, akhir COVID, saya ingat banget. Cabin crew menulis sendiri didirikan oleh Miss Ratri Handayani pada tahun 2020 sehingga usianya tepat 6 tahun di Februari kemarin, baru anniversary juga. Nah, cabin crew menulis ini apa? Jadi platform ini adalah sebuah komunitas di mana komunitas ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka menulis atau bahkan punya banyak cerita tapi bingung mau gimana bikin story-nya. Nah, cabin crew menulis dapat memfasilitasi teman-teman yang kepengen cerita, baik dari teman-teman yang masih terbang, atau teman-teman yang baru mau jadi pramugari-pramugara, atau bahkan teman-teman yang udah pensiun terbang seperti saya dan Miss Yunda mungkin. Kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita, bisa berbagi apapun tentang dunia aviasi. Dan uniknya, cabin crew menulis di perjalanannya, ternyata partisipan yang nulis ini bukan cuman cabin crew atau pramugari-pramugara aja. Banyak sekali staff-staff di luar awak kabin yang ikutan juga berbagi cerita seperti pilot, kemudian ada teman-teman dari airline staff, kemudian teman-teman yang kerja di beberapa maskapai juga tapi non awak kabin, kemudian dari teman-teman flight operation officer juga pernah berbagi cerita ke kami. Intinya kami sampai dengan hari ini sudah menerima ratusan cerita dari berbagai profesi dalam ruang lingkup aviasi, di mana ceritanya ini luar biasa, dan bahkan beberapa cerita teman-teman ini juga sudah menjadi sebuah buku, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk hard copy. Seperti itu. Mungkin perkenalan dari cabin crew menulis sekian, Kak Uli.
Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Uli. Kak Uli. Oke, mungkin Mas Sandy kita langsung aja nih ya ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya di acara hari ini. Pastinya adalah talk show kita bersama guest speaker kita hari ini yaitu adalah Miss Herni. Silakan untuk Miss Herni. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, Miss. Semuanya ya, sehat-sehat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali untuk penyelenggara, yaitu dari Cabin Crew Class, Cabin Crew Menulis, dan JetBay Indonesia, sehingga pada hari ini kita mengadakan webinar mengenai Life and Career Private Jet Cabin Crew. Let me introduce myself. My name Herni Haryani. Saya sudah berkecimpung di dunia aviasi amat sangat lama, 22 tahun. Kemudian karir pertama saya di tahun 1997, saya bergabung dengan Airlines Domestik Indonesia, yaitu Mandala Airlines. Hanya 3 tahun saja sampai senior cabin crew. Kemudian saya bergabung di Airfast Indonesia, kurang lebih 13 tahun. Airfast Indonesia adalah perusahaan air charter flight, di mana disitulah saya sebagai private jet cabin crew. Jenjang karir saya di Airfast Indonesia pun dimulai dari junior cabin crew, kemudian senior cabin crew. Setelah itu saya sebagai instruktur, checker, dan pernah juga menjabat sebagai Deputy Chief Flight Attendant. Itu adalah perjalanan karir saya di dunia aviasi. Kemudian saya bergabung menjadi mentor di Cabin Crew Class. Begitu, Miss Yunda, perjalanan saya. Wah, banyak yang kasih applause nih. Keren banget ya perjalanan karirnya Miss Herni. Berarti kalau sudah di total itu sudah berapa lama tuh Miss di dalam dunia penerbangan itu sendiri? Di dunia penerbangan sendiri 22 tahun, Miss Yunda. Wah, Sampai keren. akhirnya saya pensiun kemarin di Juli 2024. Wow. Jadi udah tepat ya hari ini ya teman-teman ya, kalau yang penasaran tentang dunia cabin crew, kita bakal belajar banyak nih ya Mas Sandy ya, tentang persiapan menjadi seorang cabin crew baik dari commercial airlines maupun private jet itu sendiri. Oke, lanjut nih, kayaknya ada pertanyaan lainnya nih Mas Sandy, silahkan. Oke, terima kasih Miss Herni. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Kita excited banget. Udah banyak banget ini list pertanyaan yang menunggu dan siap ditanyakan. Yang pertama yang kepengen banget kita tanyain, Miss Herni, boleh di-spill bedanya cabin crew reguler dengan cabin crew di private jet? Baik, Mas Sandy, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Perbedaan yang signifikan antara cabin crew airlines dengan cabin crew private jet adalah di service. Kalau untuk safety related, kita semua sama, Mas Hendy. Karena kita memberikan yang terbaik untuk penumpang, maka kita pun diberikan course atau training yang banyak sekali mengenai service.
Karena service kita adalah full service, di mana kita memberikan serve kepada penumpang mengenai makanan itu course by course ya teman-teman semuanya. Dimulai dari appetizer, dari makanan pembuka, main course, sampai dengan makanan penutup ataupun dessert. Sementara kalau di airlines ataupun yang selama ini maupun dari kelas ekonomi sampai pun premium class, mereka kebanyakan menyajikan yang sudah disiapkan dari airlines tersebut. Sementara menu ataupun catering yang biasanya kita order adalah dari hotel ataupun restoran-restoran ternama yang favoritnya para famous people ini atau yang naik private jet kita ini. Jadi itu kami jarang sekali menggunakan catering yang ada di bandara. Begitu, Mas Hendy. Wah, Bedaannya. keren banget. Berarti kalau saya garis bawahi dan bisa sedikit saya kasih kesimpulan buat teman-teman partisipan, ternyata when it comes to safety matter sama ya Miss ya. Karena we believe that in aviation safety is always comes first. Pasti yang pertama safety. Namun in terms of service, nah di sini bedanya. Kalau saya bisa simpulin sedikit, berarti kalau kita naik private jet seperti ada Michelin star restoran di langit sana ya Miss Herni ya. Betul sekali. Dengan course yang begitu lengkap dan luar biasa, ternyata bukan hanya dari hotel bintang 5, melainkan dari restoran-restoran favorit ternama yang biasanya di-request sama penumpang-penumpang private jet ini. Luar biasa sekali. Wah, ini harusnya sih makin seru sih pertanyaannya kalau gitu ke Mbak Yunda. Mbak Yunda, untuk pertanyaan berikutnya silakan. Oke. Dan salah satu hal yang biasanya ditanyakan nih Mbak Herni. Jadi banyak orang yang menyangka kalau misalnya jadi cabin crew private jet itu kita hanya perlu apply saja, tapi ternyata ada skills dan karakter yang bisa membuat seseorang itu cocok untuk kerja di private aviation sebagai cabin crew. Menurut Mbak Herni, kira-kira skill dan karakter seperti apa sih yang bisa cocok menjadi seorang cabin crew di private aviation? Baik ya. Kalau untuk skill dan keterampilan sendiri sebenarnya kita bagi dua nih, Mbak Yunda. Yang pertama kita punya hard skill, kemudian ada soft skill. Nah, untuk hard skill sendiri ini adalah training ataupun kegiatan-kegiatan yang diberikan dari perusahaan kita tersebut. Seperti perusahaan saya kemarin, Airfast Indonesia, selalu memberikan training-training yang terbaik untuk para private jet cabin crew. Contohnya, kami harus masuk kelas food and beverages, di mana kami harus bisa mix and match semua menu makanan. Kemudian di breakdown kembali, ada kelas khusus champagnes, kelas khusus cheese and wine. Jadi semua itu adalah yang diberikan oleh perusahaan kami. Hard skill itu kita harus bisa. Nah, kemudian untuk yang soft skill-nya adalah kembali ke diri kita masing-masing nih, Miss Yunda. Kita harus ber-attitude. Kalau Indonesia itu terkenal loh dengan 3S-nya, Miss Yunda masih ingat nggak? Senyum, sapa, dan salam. Basic banget ya. Tapi itu harus dimiliki oleh seorang cabin crew private jet. Jadi kedua hal tersebut itu harus berimbang. Begitu Miss Yunda. Skill dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang private jet cabin crew. Oke, berarti memang selain CV, pengalaman, tapi ada hard skill dan soft skill itu saling melengkapi sekali ya. Iya, betul sekali. Jadi seorang private jet cabin crew. Jadi selain siapin CV, teman-teman juga harus siapin hard skill dan soft skill-nya sendiri supaya kita bisa jadi salah satu part of cabin crew private jet. Lanjut, Mas Hendy, silahkan. Terima kasih Mbak Yunda. Nah, Mbak Herni dari cabin crew menulis nitip pertanyaan. Pastinya penumpang pesawat private jet bukan orang-orang biasa. They might be a famous people, or maybe they might be Mr. President. Ya, nah sekarang Miss Herni, unforgettable moment apa selama Miss Herni menjadi seorang private jet cabin crew
yang Miss Herni nggak akan pernah lupa seumur hidup? Silakan, Miss. Terima kasih pertanyaannya Mas Hendy. Sebenarnya kalau dibilang unforgettable moment itu semuanya kayaknya berkesan Mas Hendy. Karena orang-orang yang kita bawa termasuk VIP, famous people, artis, dan yang lain-lain. Bagaimana kita nggak seneng ya kalau tiba-tiba aja di depan saya ada artis memang yang saya kagumi seperti Katy Perry, saya pernah bawa. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman yang senang nonton olahraga atau sport yang lainnya, Valentino Rossi, yang tiba-tiba, oh my God gitu. Ini adalah orang-orang yang benar-benar kita kagumi ya, tiba-tiba ada di depan kita. Kemudian saya juga pernah membawa beberapa presiden Indonesia dan keluarga presiden dari Rusia, keluarga Presiden Vladimir Putin. Itu pertama, orang-orang tersebut pernah saya bawa. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat di mana yang old money, para jet setter dunia itu berlibur. Jadi kita ikut liburan bareng, Mas Hendy. Gimana gak seneng ya? Seperti contohnya, jarang sekali dilewati sama airlines biasa. Contoh misalnya ke Jepang, kita bisa landing loh di sebelahnya Gunung Fuji. Itu kan jarang sekali terjadi ya. Sementara kalau kita landing dengan airlines biasa ya kita hanya bisa landing di Osaka ataupun Haneda, seperti itu. Banyak sekali pokoknya tempat-tempat yang kadang tidak bisa kita prediksi. Oh ternyata selama ini saya sebagai sangat mencintai traveling akhirnya bisa ke tempat itu dan bisa bertemu dengan famous people itu. Begitu Mas Hendy kurang lebihnya. Luar biasa sekali, saking banyaknya and every single flight Miss Herni bawa orang penting, orang terkenal dan mungkin influencer dunia, jadi sampai nggak bisa jawab kira-kira unforgettable moment lifetime-nya apa, karena setiap penerbangan itu punya ceritanya sendiri-sendiri ya Miss Herni ya. Betul sekali. Luar biasa, sampai orang paling penting bukan cuma dalam sebuah negara atau bahkan kontinen, bahkan dunia. Ternyata Miss Herni pernah bawa keluarganya Mr. Vladimir Putin dari Rusia. Luar biasa sekali. Waduh, makin seru banget ini ya. Satu hal nih Mas Hendy yang harus digarisbawahi. Boleh. Ketika kita membawa orang-orang tersebut, ada SOP yang harus kita laksanakan. Foto boleh contohnya, tapi tidak boleh diupload di media sosial. Jadi ya sudah, keep yourself aja buat di kamarnya masing-masing aja foto pajangan dengan para artis atau famous people itu. As a great memory pastinya ya Miss Herni ya. Betul sekali. Iya, betul sekali. Karena biar bagaimanapun kita harus comply sama protokol yang ada, apalagi yang kita bawa bukan orang sembarangan ya Miss Herni ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak. Share pengalaman unforgettable moment-nya. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan dari teman kita dari Cabin Crew Class. Silakan Mbak Yunda. Oke. Wah, itu tadi dengarnya seru sekali ya. Aku jadi langsung ngebayangin di dalam satu pesawat bersama orang-orang yang sangat-sangat famous di dunia ini. Tapi ya kembali lagi ada tanggung jawabnya ya, Mbak Herni ya. Jadi tetap betul harus sekali. Regulation, semua rule and regulation ini harus kita jalankan. Karena kita strictly sekali dengan privasinya mereka. Jadi tetap jangan di-post di close friend juga, jangan ya? Nggak boleh. Bahaya. Oke. Takut ada mata-mata. Iya benar. Kalau untuk yang perlu dipersiapkan nih berarti ya Mbak Herni ya. Jadi kayaknya tadi udah ada beberapa yang bertanya nih tadi di chat box juga. Kira-kira kalau ada yang mau masuk ke private aviation sendiri menjadi cabin crew untuk private jet, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Silakan. Oke. Yang perlu dipersiapkan sama pada basicnya, kalau kalian sudah atau teman-teman semua sudah menjadi cabin crew ataupun FA, bukan dari zero hour ya teman-teman ya. Berarti kan basicnya itu sudah ada untuk safety dan service. Nah, ini yang lebih lagi adalah bagaimana cara kita menghadapi customer service skill tadi. Karena yang dihadapi orang-orang penting, karena kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, otomatis customer service skill kita pun harus di-upgrade, teman-teman. Nah, ini dia salah satunya ya. Jadi teman-teman bisa nih
sekalian belajar di sini di Cabin Crew Class. Kami juga ada salah satu, saya termasuk mentor di sini juga, memberikan kelas tentang customer service skill dan handling conflict resolution ya. Karena kita atau saya atau teman-teman yang bekerja di private jet ini terbangnya hanya sendiri, otomatis pressure kerjanya pasti lebih besar dibandingkan mereka yang terbang ber-5 sampai 15 as a team. Jadi itu yang terpenting, Miss Yunda. Bagaimana kita bisa mempelajari customer service skill dan menghandling conflict resolution. Kalau untuk safety dan service, saya kira basicnya kita sama semua. Hanya tinggal mengupgrade diri aja. Gitu kira-kira, Miss Yunda. Oke, terima kasih Mbak Herni. Kalau aku boleh tanya sedikit lagi Mbak, berarti jika teman-teman di sini yang masih zero hour, sebaiknya jika tujuan suatu hari ingin jadi private jet cabin crew, sebaiknya memperbanyak skills, customer service skills-nya juga ya? Ya, betul sekali. Karena itu yang terpenting. Oke. Oke, terima kasih Mbak Herni. Sama-sama. Kita lanjut ke Mas Sandy, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Yunda. Nah, Miss Erni, mungkin last but not least, pertanyaan dari Cabin Crew menulis. Kira-kira boleh dong di-share, di-spill sedikit, pesan dari seorang private jet cabin crew yang sudah melanglang buana dan mengudara 22 tahun, yang bahkan baru pensiun di tahun 2024 kemarin ya. Ini pesannya kira-kira apa nih, Miss Herni, untuk teman-teman para cabin crew aspirants yang ingin mendapatkan wings pertama mereka untuk kerja di dunia aviasi as a cabin crew atau awak kabin, dan teman-teman yang kepengen banget join one day di private jet as a cabin crew. Baik teman-teman semua, satu ya, yang terpenting adalah never stop growing. Jadi kita tuh harus berkembang teman-teman. Jangan stuck di situ aja ya. Disiplin dan profesionalisme. Itu harus dikedepankan. Walaupun saat ini kita misalnya ada jenjang karir sampai instruktur, kalaupun kita akhirnya mau berkembang lagi, mempelajari ataupun training sesuatu, kejarlah. Itu adalah nilai plus nantinya untuk kalian yang wanna be flight attendant private jet ataupun sebagai cabin crew. Gitu kira-kira Mas Hendy. Siap, ini saya catat juga. Jadi kita harus disiplin dan be profesional ya. Karena memang dunia aviasi ini memang sangat membutuhkan tenaga profesional. Kalau saya sambung sedikit berarti disiplin, profesional, dan memiliki yang tadi ya hard skill atau soft skillnya customer service related sama dunia aviasi ini. Wah, terima kasih banyak Miss Herni untuk insight-nya. Ini eyes opening banget ya. Bukan hanya saya dan Mbak Yunda pasti dari Cabin Crew Class aja yang dapat banyak sekali sharing pengalaman terkait jam terbang dan pengalaman Miss Herni selama mengudara 22 tahun. Teman-teman partisipan webinar malam ini juga pasti banyak sekali mendapatkan knowledge, pengalaman, dan ilmu ya, yang pasti eyes opening banget sebagai modal kita buat melangkahkan kaki kita ke depan. Baik yang udah ada di dunia aviasi, ataupun teman-teman yang baru akan masuk dunia aviasi. Barangkali dari saya cukup dari Cabin Crew menulis, kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Yunda. Terima kasih Miss Herni. Sama-sama, Mas Hendy. Baik, rasanya untuk pertanyaan kita sudah tanyakan semua ya Mas Hendy ya. Tapi pasti aku tahu nih di sini ada yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Herni. Jadi kita langsung buka aja sesi Q&A. Nah, untuk sedikit sharing nih ke teman-teman. Jadi untuk yang mau ikutan kelas Cabin Crew Class, ini kesempatan yang baik sekali. Jadi kalian boleh bertanya kepada Mbak Herni dan kita batasi untuk 3 pertanyaan aja, tapi semua ketiga orang penanya ini akan mendapatkan voucher untuk join Cabin Crew Class di kelas-kelas kami berikutnya. Jadi untuk yang ingin bertanya boleh silahkan. Ayo teman-teman, nanti ada voucher. Nanti bisa Ini ketemu ada saya. Kak Haryani. Silahkan Kak Haryani. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya untuk join webinar ini. Terima kasih buat
Mbak Yunda, Mas Hendy, sama Miss Herni Haryani, kebetulan sama namanya Haryani Iya, juga. namanya sama. Beda Sama ya. penulisannya juga sama gitu. Nah, ini saya penasaran sih ya, karena memang saya sebelumnya itu ekspri dari Garuda, itu udah 12 tahun, dan akhirnya sudah kemarin ngambil pendi pada saat COVID gitu. Nah, ini untuk kayak bercerita tentang soal private jet ya gitu, sangat beda ya gitu dengan yang udah saya jalankan sebelumnya gitu. Cuman yang paling penasaran itu tuh untuk kayak schedule-nya itu tuh seperti apa sih Mbak gitu. Karena kan kalau kita kan yang reguler itu kan 1 bulan ya gitu dikasih schedule. Ya memang karena ini kan bekerja sendiri ya, tidak as a team gitu. Jadi kayak gimana sih kayak bayangan untuk schedule 1 bulannya, ataupun langsung 2 bulan 3 bulan, atau kayak kita menunggu standby, tahu-tahu nanti besok langsung terbang atau gimana gitu. Gitu sih, terima kasih. Makasih Mbak Haryani buat pertanyaannya, bagus sekali ya. Mengenai schedule. Jadi kita karena charter flight, ikut CASR-nya adalah 135 tentang charter flight, bukan airlines. Kalau airlines kan ke CASR-nya 121 ya Mbak ya, masalah regulasi. Jadi di situ ada namanya 7 consecutive days, di mana dalam 7 hari kerja itu kita ada day off-nya 1 hari. Jadi selama schedule-nya itu adalah selama 7 hari itu kita dapat kesempatan libur 1 hari Mbak. Kemudian kita ada 2 tim nih Mbak. Jadi begitu yang satu libur di backup dengan yang satunya lagi, dengan FA yang satunya. Nah, kemudian karena ini sifatnya banyak yang mendadak, kalau long range dia kalau lama, misalnya perjalanannya itu bisa sampai 15 hari, nanti di operasional itu kita ada hitung-hitungannya di negara mana ada batasan libur kita. Kemudian kalau untuk flight yang pendek-pendek, misalnya mendadak nih tiba-tiba ditelepon gitu, kita biasanya 3 hours before itu sudah siap di airport Mbak. Tapi untuk flying hours dan yang lain-lain semua kita mengikuti regulasi dari CASR. Gitu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Herni. Paling nggak udah ada bayangan lah gitu. Ya, Terima kasih biasanya banyak. kita kan terbang dari Halim semuanya tuh Mbak. Dan kebetulan juga rumah kita tuh berdekatan di area Halim semua kan. Misalnya Oke. daerah range-nya tuh Jakarta Timur semua. Jadi begitu ada flight 3 jam sebelumnya kita sudah siap. Tapi untuk yang perjalanan yang lama, untuk preparation-nya itu biasanya kita 1 day before Mbak. Kita preparation, jadi tentang penumpangnya, kita pergi ke negara mana, itu jadi kita 1 hari sebelum terbang itu kita ada meeting untuk semua krunya dari kokpit, engineering, jadi persiapan apa saja yang akan kita laksanakan untuk flight besok harinya gitu Mbak. Baik. Oke, cukup mungkin itu dari saya, mungkin ada yang lain dari yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Haryani. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya, berikutnya ada yang raise hand juga nih ya Mas Hendy ya. Ada Kak Mukti Esa. Jadi kita utamakan yang memang bisa on cam ya untuk menanya di webinar ini. Silakan Kak Mukti Esa untuk bertanya. Maaf saya nggak bisa on cam, tapi saya penasaran banget sama tentang work life in private jet gitu. Untuk namanya siapa, Mbak Herni ya? Iya betul. Mbak Mas Herni, iya Mas Mukti. Ini kebetulan saya interest banget, tapi tadi yang dibilang Mbak Herni itu emang harus dari flight attendant dulu ya, baru bisa nextnya tuh bisa jadi private jet cabin crew gitu. Emang kalau yang dari base yang belum punya pengalaman seperti belum pernah punya pengalaman sebagai flight attendant, dia nggak lolos dalam regulasinya gitu. Kalau aku mau nanya. Oke, baik. Terima kasih. Tapi sepengalaman saya ya Mas, private jet ini kan kalau dihitung misalnya kita kayak mau masuk kelas nih, kita masuk ke airlines biasa dulu kan dari kelas yang paling bawah, kelas ekonomi, kemudian jenjangnya ada business class, premium class, baru masuk ke private jet ini.
Sebenarnya sih bisa, tapi sulitnya itu karena kita harus tahu yang basic dari bawahnya dulu, Mas. Kalau kita nggak bisa belajar yang ekonomi, bagaimana jenjang itu kita bisa masuk ke private jet area gitu. Kalau selama ini sih teman-teman saya ataupun kami yang bergabung di private jet itu rata-rata mereka sudah pernah bekerja di airlines karena basicnya adalah dari situ, mau safety maupun servisnya adalah basic yang kita dapat dari airlines tersebut. Nah, terkecuali kalau perusahaan itu memang membutuhkan, seperti private jet itu ada 2 ya Mas ya, dalam artian gini, khusus untuk Indonesia. Kalau registrasinya dia PK Indonesia, berarti dia harus memiliki Flight Attendant Certificate atau FAC. Tapi kalau yang tidak beregistrasi Indonesia, bukan PK seperti V November itu, mereka adalah bukan sebagai cabin crew, tapi sebagai cabin service, hanya melayani saja, tapi untuk masalah safety dia tidak belajar. Tapi kebanyakan dari kami yang sudah bekerja di private jet ini adalah memang ex ataupun bekas daripada cabin crew di airlines. Begitu kira-kira penjelasannya, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yani. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi, tinggal satu lagi ya, Mbak Yunda. Ya, satu lagi. Jadi dari Kak Laurencia Vanessa. Kak Laurencia Vanessa ya. Ya, makasih Silakan. Kak Yunda, makasih juga Mbak Herni. Aku mau nanya, kebetulan aku ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa antara dirangkum atau dipilih. Tadi kan kalau nggak salah Mbak Herni mention Mbak Herni satu pesawat sendiri ya. Terus aku juga kayaknya pernah research biasanya kalau private jet antara satu pesawat sendiri atau satu pesawat berdua umum. Pertanyaanku, kalau misalnya ada medical emergency yang serius, gimana cara handle-nya? Terutama kalau satu cabin sendiri. Karena kan nggak mungkin kita sambil CPR juga, sambil AED juga, sambil konsul dokter on ground juga gitu. Jadi kayak biasanya kayak gimana handle-nya sih? Terus apakah kayak semua krunya harus AED train dan berapa chance pesawat untuk divert in case of emergency? Terus yang kedua, kalau misalnya ada harassment case dari passenger, kayak terutama kayak sexual harassment gitu, apakah terus kayak pernah kejadian dan biasanya cara handle-nya gimana? Sama kalau misalnya long flight, gimana cara kayak untuk rest period-nya karena kan on board kan misalnya kayak flight 14 jam kan pasti di tengah-tengah ada rest gitu. Sementara kan kayak kita cuma sendiri, sementara kayak passenger mungkin ada banyak request ini itu gitu. Biasanya kayak gimana sih? Terima kasih Mbak. Baik. Jadi yang pertama, handling bagaimana kalau ada orang sakit ya, sementara saya terbang sendirian. Itu yang pertama ya. Jadi gini Mbak, SOP kita, kalaupun ada orang sakit, pasti kan kita cari dokter. Betul? Ya. Kalau ternyata dokter tidak ada, jadi adalah kita harus melakukan pertolongan pertama. Saya sendirian memang, tapi masih ada pilot sebagai captain dan co-pilot, kemudian ada engineering yang membantu saya, Mbak. Kalau case-nya dia memang ternyata sangat terdesak, berarti pilot yang akan mengambil keputusan, dia akan decision maker, landing dalam keadaan emergency landing. Jadi kita landing di area terdekat. Kalau ternyata pada saat itu as a crew, nah pada saat itu perusahaan saya Mbak, ya alhamdulillah dia memberikan training kepada kita di SOS internasional setiap 1 tahun sekali. At least basic first aid-nya itu adalah kita sudah dapat. Jadi di situ ya Mbak ya. Kalau keadaannya memang mendesak, emergency, maka yang membuat keputusan adalah captain. Yang duduk di sebelah kiri, dia yang akan memberikan keputusan. Ini mau seperti apa ke depannya. Kalau memang terdesak, dia akan emergency landing. Tapi kalau bisa ditangani oleh kami, oleh saya, oleh engineering, berarti kami melanjutkan penerbangan. Kemudian di private jet ini, ada yang namanya SATCOM, Satellite Communication. Kita bisa berbicara dengan cari dokter di bawah atau di mana, atau dia merekomendasikan sesuatu. Jadi dari pihak tim manajemen
dan kemudian kokpit yang akan mengambil keputusan tersebut. Di pertanyaan pertama tadi sudah jelas ya Mbak ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih tentang kalau long range istirahat saya, bagaimana sementara flying hour kita adalah 14 jam. Jadi Mbak, semua yang naik ke private jet ini dengan marketing kita sudah diberitahu bahwa kan sudah ada tuh kalau misalnya kita flight-nya panjang, akan ada pemberitahuan bahwa cabin crew kita atau semua kru kita ini mempunyai 14 jam. Jadi harus di breakdown di mana nih? Kita harus remain overnight di negara mana. Diputuslah Mbak di situ makanya. Kalau sudah nyampe pas di 14 berarti kita harus berhenti dan istirahat 9 jam. Kemudian baru kita melanjutkan penerbangan lagi. Karena semua penumpang kita itu istilahnya sudah diberikan pengetahuan gitu loh, bahwa untuk cabin private jet ini mereka sudah punya jam terbangnya 14 jam tersebut, Mbak. Kemudian tadi yang terakhir, kok saya jadi lupa ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Yang terakhir Itu kalau ya. misalnya ada harassment case dari passenger gitu. Oke, harassment case. Sama, SOP-nya Mbak. Jadi penumpang kita itu sudah diberikan sesuatu oleh marketing kita tentang aturan-aturan yang ada di pesawat, jadi dikembalikan kepada aturan tersebut sesuai dengan SOP-nya. Tidak hanya untuk penumpang, Mbak. Bahkan pilot ataupun engineer, kan istilahnya saya cuma terbang perempuan sendirian nih. Bagaimana saya mengcover atau melindungi diri saya? Itu semua ada di dalam peraturan perusahaan. Itu aja. Makasih, Mbak. Sudah jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Langsung banjir sama clapping sticker nih. Kita rasanya kayak lagi ground training nih, Miss Herni. Either inisial atau recurrent ya. Luar biasa, banyak sekali knowledge, banyak sekali insight. Tuh, oke. Terima kasih banyak untuk penanya pertama tadi ada Kak Haryani, kemudian ada Kak Mukti, dan terakhir barusan ada Kak Laurencia. Semoga pertanyaannya bisa terjawab dengan clear, dan untuk Miss Herni juga luar biasa sekali menjawab pertanyaannya sampai lengkap, sampai kita ngerasa kayak lagi training sekali lagi. Terima kasih banyak Miss Herni, dan untuk Miss Yunda, Mbak Yunda, boleh diinformasikan bahwa selamat ketiga penanya tadi adalah pemenang untuk mendapatkan voucher dari cabin crew class ya Mbak Yunda ya? Ya, betul. Jadi nanti minta tolong untuk segera mengirimkan detail dirinya ke Instagram kita di Cabin Crew Class, @cabin_crew_class. Jangan lupa di follow juga ya. Dan nanti bisa langsung redeem untuk vouchernya di kelas-kelas kita berikutnya. Tuh. Dan di sini aku lihat ada banyak juga sih Mbak yang bertanya melalui chat box. Tapi karena kita memang membatasi ke 3 pertanyaan aja, mungkin salah satu aja ya aku bacain ya dari chat box-nya dari Kak Mariam nih. Untuk cabin crew private jet itu apakah boleh berhijab, Mbak? Itu dikembalikan lagi ke SOP-nya perusahaan ya. Untuk yang terakhir-terakhir saat ini, saya lihat beberapa sudah boleh kok, Mbak. Terutama untuk contohnya Badan Intelijen Nasional kita, BIN, punya pesawat itu sudah berhijab, atau dari Kemenhan sudah boleh, ada beberapa. Oke, jadi semoga itu menjawab ya untuk Kak Mariam. Jadi masih ada kesempatan juga untuk teman-teman yang berhijab, tergantung airlines-nya atau air charternya yang memiliki SOP seperti apa untuk seragamnya. Oke, terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Herni nih udah sharing secara detail sekali ya Mas Sandy ya tadi ya. Luar biasa, terima kasih. Pastinya kita senang banget bisa ada di webinar. Pokoknya rugi ya kalau nggak ikutan webinar malam hari ini ya. Kita benar-benar dapat free course nih dari seorang private jet cabin crew yang udah sangat berpengalaman. Terima kasih banyak untuk speaker kita Mbak Herni Haryani. Sama-sama Mas Sandy.
Mbak Terima Yunda. kasih. Terima kasih Mbak Heni. Yes. Sekarang kita mau langsung lanjut juga nih, pasti juga teman-teman penasaran juga mungkin ya dengan sponsor kita, sponsor utama kita yaitu adalah JetBay. Nah, JetBay sendiri ini punya program yang teman-teman bisa ikutin nih sebenarnya. Dan kita mungkin mau tahu lebih detail lagi ya Mas Andi ya, Kak Uli ya, dengan Iya. JetBay itu sendiri dan juga referral program yang dimiliki oleh JetBay. Mari kita undang tim dari JetBay untuk join ke perkenalan tentang JetBay program ini. Silahkan. Halo, selamat malam Mbak Herli dan semuanya. Nama saya Jessica Ivana, I'm from JetBay Indonesia. Halo Kak Jessica. Ya, selamat Oke. Salam Halo, selamat kenal. malam Kak Jessica. Salam Selamat kenal Kak Jessica. malam. Oke, jadi kayak sesuai yang tadi sudah diberitahu, mungkin saya akan start untuk perkenalan dulu kali ya, regarding siapa sih saya dan juga JetBay Indonesia itu company seperti apa, dan pastinya akan ada quiz seru buat kalian juga, yang ada hadiah tadi voucher MAP plus JetBay Travel Kit, amenities yang kita berikan untuk private jet traveler kita. Nah, boleh dimulai ke slide selanjutnya. Baiklah, oke. Jadi JetBay Indonesia itu apa sih? So, kita adalah private jet charter platform. Ibaratnya seperti platform Airbnb atau Gojek yang bekerjasama dengan properties atau motor, JetBay bekerjasama dengan operators private jet di seluruh dunia. So, untuk customer-customer kita adalah orang-orang yang ingin mencatat private jet dan helikopter. Selain di Indonesia, kita juga ada global offices yang berada di Hong Kong, Shanghai, Dubai, New York, USA, dan sekarang headquarter kita di Singapura. Next. Our services range itu ada dari private jet tadi dan helikopter. Lalu itu biasa dipakai untuk kebutuhan bisnis, untuk membawa transporting pets ya, binatang peliharaan, juga kargo, lalu juga ada medical evacuation dan juga berbagai kebutuhan khusus gitu. Jadi kayak juga banyak juga yang kalau helikopter case-nya di Jakarta itu banyak yang pakai juga untuk menghindari traffic atau untuk kebutuhan di lokasi-lokasi yang sangat terpencil gitu ya, kayak mining, untuk yang di taman-taman pertambangan itu juga banyak kebutuhannya. Nah, untuk next-nya. Ya, so the perks of working with us, apa sih benefitnya untuk kerjasama dengan JetBay dibanding operator-operator lainnya? Nah, kelebihannya adalah kita adalah platform, bukan operator. Jadi kita itu ada akses ke 10,000 plus best aircraft globally di seluruh dunia. Lalu juga kelebihannya adalah kita instant booking. Jadi kalau di website kita itu kita sudah AI powered dan kita bisa compare opsi-opsi dari seluruh dunia, jets yang terbaik, jets yang paling pas buat customer, juga pastinya dengan harga yang terbaik. Lalu also untuk customer mereka juga bisa hire kita tanpa harus kontrak atau berbagai macam variabel lainnya. So it's very easy untuk customer untuk catat dari kita gitu ya. No strings attached. Lalu juga kita juga akan ada 24/7 customer service. Pasti-pastinya tim-tim JetBay itu selalu sedia untuk membantu teman-teman cabin crew class ataupun customer-customer kami, karena kita juga ada tim yang dari luar negeri maupun lokal yang selalu standby. Lalu next-nya mungkin kelebihannya adalah di payment method kita. Kita itu sudah bisa accept berbagai macam payment option dari lokal atau internasional, dari mau bawa cash, bank transfer, credit card, corporate invoicing, dan juga yang paling hip ini ya kayak di Gen Z sekarang adalah cryptocurrency. Percaya atau nggak percaya, banyak banget yang juga inquiry ke kita untuk pembayaran dari crypto, and it's very valid buat dilakukan gitu. Lalu juga untuk kelebihannya adalah seperti yang saya bilang tadi, karena kita compare dengan 10,000 jets di seluruh dunia, kita juga compare pricing-nya. Karena kalau private jet itu kan biasa itu tergantung lokasi juga ya. Lokasi private jet di mana, mungkin dia harus terbang ke lokasi customer-nya, itu kan juga akan mempengaruhi pricing. Nah, kita itu tahu lokasi private jet di seluruh dunia and we compare it to get the best. Seperti itu. Next ya.
Oke, so our key partnership seperti tadi yang sudah sempat diinfokan tim CCC ya, bahwa profil-profil yang naik private jet itu adalah pastinya orang-orang special sometimes ya gitu ya. Nah, kita juga pernah menghandle klien seperti Lisa Blackpink saat dia ada fan meeting kemarin di Indonesia. Lalu yang paling recent adalah Westlife saat mereka terbang dari Macau ke Indonesia pas konser itu juga kita handle. Lalu kita juga banyak bermitra dengan hotel-hotel. Nah, hotel-hotel ini biasa kita mendapatkan very good rate. And the reason why kita partnership sama mereka adalah klien-klien kita juga kadang membutuhkan service selain private jet, yaitu hotel atau ground transport. Itu di mana kita kayak bisa handle juga dan bantu untuk bookingkan dengan harga yang terbaik pastinya. Oke, nextnya. Oke, so ini global, ini JetBlue official account kita. Di Instagram itu kita ada 2 account, yaitu JetBlue Indonesia, which is handled by us locally. Lalu juga ada JetBlue Global. JetBlue Global itu adalah akun dari yang di-manage oleh headquarter kita Singapura. Nah, audience profile-nya sendiri yang JetBlue Indonesia lebih banyak lokal, yang JetBlue Global lebih banyak international audience. Jadi kadang juga kita berkolaborasi gitu ya untuk konten-konten yang besar seperti yang Westlife atau lain-lainnya. Yeah, so the profiles is a bit different than the local and global. Nextnya. Oke, so ini adalah kita punya apa namanya platform. We have a website. Website ini yang spesialnya adalah bahwa untuk rental private jet atau kayak tahu harga private jet itu kita tinggal masukkan destinasinya dari mana ke mana, lalu berapa pax dan tanggal berapa. Nah itu langsung akan keluar opsi-opsi private jet yang available, including estimasi pricingnya seperti itu. That's why we emphasize bahwa kita AI driven, jadi lebih banyak di teknologinya, and kita selalu update di tiap saat gitu. Ada juga mobile app. Lalu kita juga ada LinkedIn, YouTube, TikTok, X, dan Threads. Next ya. Oke, so this is our past projects. Kita juga sering mengadakan event ya. Mungkin yang pertama itu adalah JetBay and the Macallan. Itu di mana campaign kita bisa provide special pricing untuk yang travel dengan kita dan mau beli Macallan 30 or above gitu. Jadi bisa kita aturkan for those clients yang mau enjoy Macallan. Lalu juga ada event-event seperti San Lorenzo ya, kayak di mana kita adakan branding di Superya di San Lorenzo. Ada juga yang kemarin Westlife kita terbangkan dan kita interview. Dan juga kita sekarang ini sudah ada JetBay Honorary Chairman Indonesia, yaitu Dr. Ilham Akbar Habibie. Dia adalah anak dari mantan Presiden almarhum B.J. Habibie ya. Dan di sebelahnya itu ada Mr. Luli Habibie. Nah itu dia adalah VP of Mandalika GT, juga saudara dari Pak Ilham, seperti itu. Nextnya. Oke, kita mungkin masuk itu ya ke level program ya. Ini di mana aku mau sharing dengan kalian bahwa kalian juga ada kesempatan untuk collaborate with us and make extra money dengan JetBay. Nah, gimana caranya? Jadi kayak mungkin aku kasih use case juga gitu ya. Kemarin itu kita ada kolaborasi dengan Macallan, di mana ada KOL Monica Francesca, dia adalah influencer dan dia jadi modelnya news-nya kita di campaign The Macallan. Nah, dia ini kemarin itu karena ada kolaborasi dengan JetBay, banyak yang bertanya ke dia bahwa Kak, aku ada butuh private jet nih Kak, aku lihat kamu kemarin kolaborasi sama JetBay, boleh gak bantu untuk connectin ke JetBay? Nah, dia bilang boleh sekali nih. Lalu dia merefer orang itu ke JetBay. Kebetulan orang itu Nisrika juga ada, dan kita bisa menjadikan Monica ini level partner. Lalu sekarang ini dia sudah ada beberapa klien ya yang sudah deal sama kita, dan kita very easy, kita langsung kasih dia commission untuk level partnership. Jadi dari hal-hal yang tidak sengaja dan kreatif gitu ya, jadi kayak extra income juga buat Kak Monica, seperti itu. Lalu di sebelahnya itu bisa dilihat juga Kak Radit. Kak Radit itu adalah concierge dari Hotel Jumeirah Bali.
Nah, kebetulan itu kemarin kita ada ikut event di Le Class Dior, di mana itu audition dari concierge. Nah, Kak Radit itu kayak bilang, oh iya aku ada klien nih yang mau terbang dengan helikopter kemarin gitu kan. Nah, Kak Radit refer kliennya ke kita, lalu kliennya itu deal untuk terbang dengan helikopternya, kita bayarkan immediately commissionnya dari deal yang tersebut ke Kak Radit. So it's very seamless. You guys just refer to us, then we give the commissions. Nah, untuk detailnya kira-kira gimana sih cara joinnya dan profitnya, aku akan mengundang salah satu sales team yang sempat menghandle 2 KOL ini dan 2 referral ini. Mungkin saya panggil Kak Ilham atau Kak Tio. Oke, thank you Kak Jessica. Salam kenal semuanya, selamat malam. Saya Ilham, advisor charter dari JetBay Indonesia. So, untuk perkenalan sedikit ya mengenai JetBay Referral Program ini. Kenapa sih ini bisa menarik untuk teman-teman join? Sederhananya begini ya, program ini minimal effort tapi maximum rewards. So, cara kerjanya sangat simple. Teman-teman cukup hubungi tim charter advisor JetBay. Kemudian potensial klien yang teman-teman punya itu bisa di-refer ke tim kami. Nanti jika klien itu terbang, teman-teman akan dapat commission. So very simple. Teman-teman nggak perlu menjual, membuat penawaran harga ataupun mengurus operasional penerbangan. Karena tim kami yang akan menangani seluruh proses dari awal hingga akhir. So benefitnya apa sih nih buat teman-teman? Seperti yang udah di-mention sama Kak Jessica tadi, commissionnya tuh ada 30% per successful flight. Dan teman-teman yang klien yang teman-teman refer itu nanti akan tercatat atau terrecord di sistemnya JetBay selama 10 tahun. Jadi let's say ada repeat order nih dari klien yang teman-teman refer, itu ke depannya tetap teman-teman akan mendapatkan commission yang sama, which is 30% dari successful flight, walaupun itu tidak melalui teman-teman. Let's say kliennya langsung direct approach JetBay, teman-teman akan dapat commission yang sama. So kami sangat melindungi atau menjaga partnership ini, referral program kami. So untuk ikutan program ini juga teman-teman nggak perlu ada biaya apapun dan pengalaman khusus, karena tim kami siap mendukung teman-teman selama 24 jam. Dan ada juga keuntungan untuk klien yang teman-teman refer ke kami, terbang bersama JetBay itu bisa mendapat complimentary airport transfer, tapi ini untuk sesuai dengan ketersediaan ya, subject to availability. Kemudian ada juga premium onboard dining yang bisa disesuaikan dengan preferensi dari klien teman-teman. Kemudian untuk klien JetBay sendiri itu kita tawarkan 1% cashback di setiap terbangnya. Jadi 1% cashback ini bisa di-redeem di penerbangan berikutnya bersama JetBay. Jadi singkatnya seperti itu, teman-teman cukup refer kliennya, nanti JetBay yang mengurus sisanya. Selanjutnya untuk detail registrasi akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Tio. Halo, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Oke, ya masih semangat ya teman-teman semua. Tenang, habis ini kita langsung ada proses untuk sesi quiz ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tio, untuk charter advisor dari JetBay Indonesia. Izin untuk menyampaikan proses cara join referral di JetBay Indonesia. Yang pasti nanti teman-teman harus ada registrasi, lalu referensikan klien teman-teman, lalu klien akan terbang dan akan ada komisi setelah penerbangan selesai, dan komisinya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ilham sebelumnya ya Kak. Oke, untuk tahap yang pertama yang pasti nanti akan ada registrasi form yang akan diisi sama teman-teman nih, dan nanti akan dibantu oleh client advisor dari JetBay. Lalu setelah registrasi formulir, itu teman-teman akan dibuatkan WhatsApp group dan akan ada agreement yang akan desain dan di review. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini bukan kontrak yang gimana-gimana atau seperti ada target gitu ya. Tapi sebenarnya kontrak ini lebih ke mensecure benefit yang akan teman-teman dapetin jika ikut referral program ini. Lalu di WhatsApp group tersebut kita juga akan memberikan informasi MT-lag nih teman-teman.
Nah, mungkin yang asing dengan nama MTLEC, aku infokan untuk MTLEC sendiri itu semacam pricing package yang akan diberikan untuk rute-rute tertentu dan diskonnya itu bisa sampai 50 sampai 75%. Nah, biasanya rute-rute MTLEC ini nih yang digemari sama beberapa pencharter seperti itu. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung merefer klien teman-teman, bisa dengan share kontak ke grup dan memperkenalkan langsung ke tim charter advisor kami. Lalu setelah klien booking, nanti tim charter advisor akan menjelaskan secara detail seperti harga dan rekomendasi pesawat yang akan diberikan. Jadi teman-teman nggak usah pusing, kita tinggal update aja ke teman-teman nanti perkembangannya seperti itu. Nanti setelah penerbangan selesai, langsung teman-teman akan mendapatkan reward atau komisi. Biasanya 5 hari kerja setelah penerbangan berhasil, seperti itu. Mungkin next. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang program referral, teman-teman bisa langsung hubungi kontak marketing kita. Nanti di sini akan dijelaskan lebih detail dengan tim dari Charter Advisor dari JetB Indonesia, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait program referral? Ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di chat box, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh banget nih ditanyain. Iya, nanti sekarang juga mungkin kita akan send deck-nya lagi ya Bu ya ke semua yang sudah join partisipan, so you guys can also review again ya nantinya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan gak nih dari teman-teman semua di sini tentang programnya JetB? Atau ada yang masih kurang jelas, boleh banget ditanyakan saat ini ya. Jadi bisa dapat informasi selengkapnya tentang JetB. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh di chat box juga ya. Mungkin jika memang masih belum ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, mungkin bisa kita paralel langsung quiz aja kali ya, Kak? Yes, boleh. Dan kebetulan ada hadiah menarik sekali lagi, yaitu voucher MAP untuk 3 orang pemenang dan juga JetB Travel Kit. Yang itu amenities yang kita berikan kepada JetB private jet travelers kita. Tentunya akan banyak pertanyaan menarik. Let's join guys. Oke. Oke, terima kasih Kak Jessica dan juga Kak Tio serta Kak Ilham untuk penjelasannya. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan boleh ya di chat box lagi. Tapi kalau masih aman nih, kita langsung ke part yang paling seru kayaknya ya dari acara hari ini. Udah tahu dong tadi hadiahnya apa aja. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan masuk ke kuis yang berhadiah tadi untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi kalau teman-teman sekarang punya 2 device bisa langsung scan ke sini untuk segera join karena nanti 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah sesuai tadi yang dijelaskan, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Oke. Atau mungkin dari tim JetBay boleh share link juga di chat box. Oke, udah mulai join ya. Oke, ini ada linknya juga kalau yang nggak bisa scan barcode boleh join melalui link yang ada di chat box juga. Udah dikirim juga Mbak Yunda di chat box untuk linknya. Iya. Bisa dari chat box juga ya, teman-teman ya. Bisa langsung klik ke linknya.
Jadi pertanyaannya tadi banyak yang keluar dari pembahasan kita hari ini ya, berarti ya Kak Jessica dan juga Kak Tio dan Kak Ilham. Siap-siap ya teman-teman, siapa yang beruntung mendapatkan hadiah hari ini. Oke. Best of luck teman-teman, jangan sampai ngelewatin kuis seru ini karena hadiahnya juga sangat menarik sekali ya Mbak Yunda ya. Mas Hendy sama aku sebenarnya pengen ikutan juga ya Mas ya. Kalau boleh dari teman-teman JetBay, karena juara satu akan mendapatkan voucher MAP sebesar Rp500.000 beserta travel amenities kit buat travelernya Private Jet Bay. Kemudian pemenang kedua akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp300.000, dapat travel kit dari Jet Bay Traveler juga. Dan pemenang ketiga akan mendapatkan Rp200.000 voucher MAP beserta travel kit travelernya private-nya Jet Bay. Kalau boleh sih saya sama Mbak Yunda pasti udah duluan tadi Mbak ya ikutan kuisnya ya. Iya. Hadiahnya sangat menggiurkan soalnya. Gue juga pengen sih Betul, ikutan Mas. Kak. Apalagi sekarang banyak yang sale loh di grup ya. Iya. Banyak yang sale season. Iya Kak Jessica. Iya Kak Jessica. Ini Kak kan Oke, mau langsung kita mulai Kak? Atau masih ada yang boleh? Langsung Boleh kita mulai ya, Boleh ya. sih ya. Kita akan hitung Boleh countdown. Mas Tio. Aku hitung countdown sampai nanti detik 0, kita mulai quiz ya. Oke ya. Mulai dari 10, Ya. 9, Silakan Kak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dimulai.
Oke, saat ini Kak Diana masih memimpin klasmen, disusul dengan Kak Ji dan Kak Amelia Tan. Oke, next pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama negara dengan bendera ini. Nah, ini adalah salah satu peserta World Cup di tahun 2020. Apakah semua benar? Atau masih ada yang salah? Oh, 50. Oke, next. Oh, rupanya Kak Amalia Tan menyusul Kak Diana, disusul oleh Kak Ji di posisi ketiga. Let's go, guys. Sebutkan nama negara dengan bendera ini. Sayangnya negara ini tidak ikut World Cup tahun 2026. Bendera manakah ini? Wah, rupanya udah pada tahu ini ya. Familiar ya dengan bendera itu. Oh, luar biasa Kak Diana menyusul. Tadi di posisi ketiga, sekarang di posisi pertama. Let's go Kak Diana. Kak Amalia Tan, jangan mau kalah. Kembalilah ke podium Anda di posisi pertama. Next. Nah, ada berapa jumlah airport di Jabodetabek? Ini sangat gampang sih sebenarnya. 4, 3, 2, 1. Ya, masih banyak yang salah rupanya. Oh, Kak Diana, tadi berarti Kak Diana benar ya tadi ya. Oke, next. Oke, tipe private jet yang efektif untuk penerbangan antar benua. Yang pastinya ini tipe yang long haul ya, yang jaraknya bisa sampai 12 jam, 17 jam. Dan ini capacity untuk yang pesawat private jet yang besar. Yeay, semua hampir rata-rata semua benar, 90% lah benar. Berarti udah pada familiar nih rupanya nih. Ya, Kak Diana masih memimpin di posisi pertama. Tersisa 2 pertanyaan lagi. Let's go. Apa yang tidak termasuk dalam pelayanan Jet B? Nah, tadi apa aja nih? Helikopter charter, pet travel, weather modification, aeromedical. 3, 2, 1. Oke, banyak yang benar ya. Masuk close dulu. Oh, Kak Diana masih memimpin rupanya. Udah unggul lumayan jauh ya sama Kak Diana, dan Kak Amalia Tan memimpin di posisi ketiga. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Jangan sampai keselip Kak Diana. Tipe teman private jet yang bisa dapat dengan diskon 75%. Iya, oke. Oke, kita sudah terlihat ya siapa pemenangnya. Oke, posisi pertama dimenangkan oleh Kak Diana, lalu di posisi kedua dimenangkan oleh Kak Van, dan di posisi ketiga dimenangkan oleh Kak Amalia Tan. Nah, buat yang pemenang, kami ucapkan selamat, dan jangan lupa untuk ditulis di chat box ya, teman-teman yang menang, ditulis nama dan nomor teleponnya.
Nanti dari tim JetB Indonesia akan segera menghubungi teman-teman yang memenangkan ya Kak. Oke, wah selamat ya untuk Kak Amalia Tan ya tadi ya pemenangnya ya. Oke, Juara berarti satunya Kak Diana, selamat Kak Diana. Diana ya tadi ya menangnya. Ya, juara satu Kak Diana, kemudian suka Amaliatan ya. Mhm. Ya, ini kita cek. Oh, ini Ya, dia. ini dia. Oke. Jadi pemenang pertama Kak Diana, pemenang kedua Kak Van, dan pemenang ketiga Kak Amaliatan. Kita ucapin congratulations untuk mendapatkan hadiah dari JetB Indonesia. Dan buat teman-teman yang sudah berhasil memenangkan kuis ini, mungkin bisa ditulis nama dan nomor WhatsApp-nya yang bisa dituliskan di chatbox. Nanti dari tim JetB Indonesia akan menghubungi segera. Ya. Oke, berarti Kak Diana, Kak Van, dan Kak Amaliatan segera mengirimkan detailnya ya di chatbox sekarang ini juga supaya bisa segera dihubungi oleh tim JetB. Oke, ini udah ada Kak Amalia. Lalu Kak Van dan Kak Diana jangan lupa untuk tulis juga di chatbox. Oke, sampai di sini kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan untuk JetB? Oke, udah ada semuanya kontaknya? Oke. Oh, ini kalau Kak Laurencia tadi yang ini ya, yang dapat dari cabin crew class ya? Oh iya. Oh bukan, dia atas nama Van. Oh, Kalau oke. Laurencia atas nama Van. Iya Kak, tadi Oh, gitu. aku nggak sempat ngetik nama lengkap. Oh, oke. Berarti Kak Laurencia dapat dua-duanya ya, dapat dari cabin crew class dan juga dapat dari JetB juga. Selamat. Terima kasih. Congratulations, Kak Van. Kak Laurencia berarti sapu bersih ya, voucher dari Cabin Crew Class dapat, kemudian voucher MAP dapat dari JetB beserta travel kitnya JetB, luar biasa Kak. Congratulations Kak. Oke, rasanya kita sekarang sudah sampai ke penghujung acara hari ini nih ya, berarti ya. Iya. Terima kasih banyak untuk tim dari JetB dan acara kuisnya tadi seru sekali ya. Jadi ini akan diperoleh oleh ketiga teman-teman tadi yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya mungkin kita harus ada kenang-kenangannya ini ya Kak Uli ya. Kita ada sesi dokumentasi ya Mbak Yunda. Kalau gitu kita teman-teman yang bisa open kamera mungkin bisa open kameranya, kita foto bareng. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi ya. Oke. Bentar Miss Yunda. Oh iya, ini baru kelihatan. Nah, kelihatan semua. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Apa udah? Mbak Yunda? Udah. Oke. Kak Uli juga udah ya, berarti ya? Udah. Aku juga udah. Oke. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara dan sekali lagi saya atas nama Cabin Crew Class dan juga Mas Hendy. Saya dari Cabin Crew menulis. Dan juga dari tim JetB. Dan juga our guest speaker kita hari ini, Mbak Herni Haryani, juga saya sebagai moderator, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipan dan peserta dari webinar Life and Career of Private Jet Cabin Crew. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada kendala sinyal dan juga ada kesalahan selama proses webinar.